Ustadz, saya tanya, seumpama ada orang sholat subuh berjamaah dengan imam yang bermadhab Hanafi, yang mana imam bermadhab Hanafi ini tentunya tidak meyakini kesunahan qunut, sehingga imamnya meninggalkan qunut atau tidak melakukan qunut. Nah, si makmum madhab Syafi'i melok imam, mengikuti imam, artinya dia tidak melakukan qunut juga. Ya apa ngoten niku? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arada lan ngarepaken sapa al-musannifu kiai musannif bisunnati kelawan dawuh sunnah guna ing dalem kene panggonan al-ab'adha ing pira-pira sunnah abad as-sittata kang enem wa hiya utawi sittah iku at-tasyahhudu tasyahud al-awwal kang awal wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal wal kunutu lan kunut fi subhi ing dalam salat subuh wa fi akhiril witri lan ing dalam akhire salat witir. Tegese ngoten rakaat akhire salat witir fin nisfi ing dalem separuh asani kang kaping pindho min Ramadan saking bulan Ramadan wal qiyamulan jumeneng lil kunuti krana arahe kunut wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil awwali ing dalam tasyahud kang awal wassalatu lan maca sholawat alal ali ing atase kaluwargane Kanjeng Nabi fit tasyahudi ing dalam tasyahud al akhiri kang akhir fit tasyahudi ing dalam tasyahud al akhiri kang akhir. Alhamdulillah kita saat ini sudah sampai dalam pembahasan yang berhubungan dengan sunat abad. Yang lalu telah dijelaskan bahwa ketika seorang musalli itu meninggalkan sunat abad, lupa meninggalkan meninggalkan sunat abad, maka si musalli itu jika dia itu selain imam selain nawarane makmum, berarti kemungkinannya bisa jadi dia itu imam atau orang yang sholat sendiri, munfarid. Jika dia itu lupa meninggalkan sunat abad, maka dia tidak diperbolehkan kembali lagi pada sunat abad yang dia tinggalkan. Tidak boleh kembali itu ketika dia sudah masuk di dalam pekerjaan fardu, di dalam pekerjaan rukun, atau dalam istilah fikihnya itu at-talabbus bil fardi. Jadi ketika seseorang itu meninggalkan sunat abad, terus dia sudah terlanjur memasuki pada pekerjaan rukun, misalkan meninggalkan kunut, lupa, terus kemudian sudah terlanjur sujud, berarti sudah talabbus bil fardi, maka dia sudah tidak diperkenankan kembali lagi pada sunat abad yang dia tinggalkan. Jika dia kembali secara sengaja dan tahu hukumnya, batal sholat.
lebih seperti itu. Ini cuplikannya. Kalau pengen jelas, monggo dipun dengarkan lagi rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu wa aradal musannifu bisunnah. Yang dikehendaki oleh Kiai Musannif dengan dawuhnya yang berupa as-sunnah, dengan dawuhnya yang berupa as-sunnah pada pertemuan yang lalu itu, itu apa? Yang dikehendaki itu adalah sunnah ab'ad yang jumlahnya ada 6, secara global. Artinya jumlah sunnah ab'ad, sunnah ab'ad yang secara global itu ada 6. Itu apabila kita mengikuti pada selain kalamnya Imam Asy-Syafi'i, selain kalamul Imam Asy-Syafi'i wa ashabihi, selain kalamnya atau dawuhnya Imam Asy-Syafi'i dan ashabnya, maka jumlahnya sunat ab'ad secara global itu ada. Tetapi bila kita mengikuti atau bila kita itu keluar dari apa yang didawuhkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan ashabnya tadi, maka sebetulnya sunat ab'ad ya bukan hanya 6, tapi sebagaimana yang dulu pernah saya terangkan, sunat ab'ad itu kalau dirinci lagi maka jumlahnya lebih dari 6, yaitu 20 jumlahnya. Itu monggo didengarkan lagi keterangannya yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Lah sunat ab'ad yang 6 tadi, itu kalau ditinggalkan oleh musolli, tentunya baik itu secara sengaja ataupun lupa, tentunya musolli tadi disunatkan melakukan sujud sahwi. Betul ya? Nah jumlahnya sunat ab'ad yang 6 tadi, sunat ab'ad yang 6 tadi itu apa saja? Wahiyya at-tasyahhudul awal. Yang pertama adalah tasyahud awal. Yang pertama adalah bacaan tasyahud awal, itulah disunat, itu disebut sunat termasuk sunat ab'ad. Itu yang pertama. Lalu ya Allah, yang kedua, wa qu'udu, duduknya tasyahud awal itu sendiri merupakan sunat ab'ad. Jadi bacaannya sendiri, bacaan tasyahudnya itu sendiri termasuk sunat ab'ad. Duduknya pula itu terhitung sendiri, sunat ab'ad sendiri. Jadi dewe. Ya Allah, ketika seseorang itu pada saat sholat meninggalkan tasyahud awal ini, bacaan tasyahud awal misalkan, atau meninggalkan duduk tasyahud awal misalkan, maka dia disunatkan melakukan sujud sahwi. Sebelum salam disunatkan melakukan sujud sahwi. Contoh misalkan ada orang yang meninggalkan bacaan tasyahud awal misalkan. Itu contohnya pas pada saat dia duduk tasyahud awal, menengahi, gak baca tasyahud awalnya, gak dibaca, tapi lupa atau memang sengaja misalkan begitu, kan sunat ab'ad ya, maka nanti dia akan dianjurkan melakukan sujud sahwi. Berarti dia meninggalkan bacaan tasyahud awal tapi tidak meninggalkan duduknya tasyahud awal. Betul gitu. Atau contohnya orang yang meninggalkan duduknya saja tapi bukan bacaannya, itu bagaimana? Itu contohnya, misalkan ada orang mungkin dia itu mu'alaf, baru masuk Islam, sehingga dia itu tidak hafal membaca tasyahud, tidak bisa. Bacaan tasyahud awal dia bisa, masih belum bisa. Berarti dia kan tidak ada kesunahan membaca tasyahud awal, bacaan tasyahud awal tadi. Tetapi sekalipun dia tidak disunatkan membaca tasyahud awal, tapi dia tetap disunatkan duduk saja. Dia disunatkan duduk saja, sebab lamanya itu sebatas lamanya ukurannya bacaan tasyahud awal.
berarti disunatkan duduk saja selama bacaan tasyahud awal. Fa idza lam yajlis faqad tarakal qu'ud lit tasyahhudil awal wahdahu. Jika orang ini ternyata wis gak hafal tasyahud awal karena dia memang mualaf, memang ya. Terus kemudian tidak duduk sekalian, gak ngelakoni duduk tasyahud awal, maka dia ini tergolong orang yang meninggalkan duduknya saja. Ya tak? Dia berarti orang yang meninggalkan duduknya saja, karena pada dasarnya dia sudah tidak hafal bacaan tasyahudnya kan? Berarti yang ditinggal cuma satu, nopo? Duduknya saja. Maka orang yang seperti ini tetap disunatkan melakukan sujud sahwi. Ya? Itu kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qunutu fi subhi wa fi akhiril witri fin nisfi tsani min ramadhana. Nah, lalu sunat abad yang nomor 3 itu adalah bacaan qunut pada saat sholat subuh dan juga pada saat rakaat akhirnya sholat witir pada separuh yang kedua di dalam bulan Ramadan. Ya tak? Jadi bacaan qunut itu termasuk sunat. Sehingga jika ada makmum jika ada orang musalli meninggalkan qunut ini, bacaan qunut ini, maka dia disunatkan sujud sahwi. Terus sebagaimana yang pernah saya jelaskan dahulu bahwa qunut itu kan ada dua. Ada kalanya qunut itu dari Rasulullah SAW yang sampai dari Rasulullah SAW. Ada kalanya qunut itu qunutnya Sayyidina Umar. Ya? Nah, bagaimana seumpama ada orang ketika qunut yang dibaca itu kedua-duanya, bacaan qunutnya Nabi sekaligus qunutnya Sayyidina Umar. Lalu ketika membaca qunutnya Sayyidina Umar, dia meninggalkan sebagian dari qunutnya Sayyidina Umar. Mungkin satu kalimatnya, sebagian kalimatnya, atau sebagian hurufnya dia tinggalkan. Paham ya? Jadi ada orang pas qunut itu membaca dua qunut sekaligus, qunutnya Nabi Muhammad SAW dan kemudian qunutnya Sayyidina Umar. Nah, pada saat membaca qunutnya Sayyidina Umar, dia itu ada yang ditinggalkan, mungkin sebagian kalimatnya atau sebagian hurufnya atau bagaimana. Apakah dia itu disunatkan melakukan sujud sahwi? Nah, jawabannya khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Ya. Kenapa? Li'anna tarka ba'di qunuti umara la yazidu ala tarkihi bijumlatihi. Karena meninggalkan sebagian daripada qunutnya Sayyidina Umar itu tidak lebih banyak daripada meninggalkan secara keseluruhannya. Wa huwa la sujudalahu, ya, wa huwa la sujudalahu. Seseorang ketika meninggalkan qunut Umar secara keseluruhan itu tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Ini pendapat yang pertama. Meninggalkan keseluruhan saja tidak disunatkan sujud sahwi, apalagi hanya sebagian. Maksudnya begitu. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, alasan tidak disunatkannya melakukan sujud sahwi ketika meninggalkan sebagian qunutnya Sayyidina Umar itu, ya, li'anna tarka ba'di qunuti Umar la yazidu ala tarkihi bijumlatihi wa huwa la sujudalah. Jadi meninggalkan seluruhnya aja gak ada kesunahan kok, cuma sebagian kok disunatkan. Nah, ini menurut pendapat yang pertama. Maka kalau keseluruhannya enggak sunat, berarti sebagian ditinggal, ya mestine lebih-lebih hanya sebagiannya, malah enggak sunat lagi malah. Itu mafhumnya begitu. Nah, ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, bagi orang yang melakukan dua qunut sekaligus tadi,
kunutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus kunutnya Sayyidina Umar alaihi radhiyallahu anhu, ya. Kedua-duanya ternyata terus kemudian dia tinggal sebagian kalimat daripada kunutnya Sayyidina Umar. Pendapat yang kedua, disunnahkan melakukan sujud sahwi. Disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena dua kunut ini, baik kunutnya Nabi Muhammad dan kunutnya Sayyidina Umar, ketika bersama-sama dibaca sekaligus di dalam sholat, di dalam kunut, ya, maka dua kunut ini dianggap atau dinilai sebagai satu kesatuan. Walaupun dua, kunutnya Nabi Muhammad dan kunutnya Sayyidina Umar. Ini kalau ketika sudah dibaca seluruhnya, ketika dia itu dibaca seluruhnya secara sekaligus, maka dianggap satu, dianggap satu kesatuan. Sehingga, ya, ketika ditinggalkan sebagian saja dari kunutnya Sayyidina Umar, maka yutlabus sujud, dia dianjurkan melakukan sujud sahwi. Ya, beda seumpama kalau ada orang, ya, bi khilafi ma law azama alal ityani bihi ma'an summa taraka ahadahuma fal aqrabu adamus sujud li'annahu la yuta'ayyanu atau li'annahu la yata'ayyanu illa bisyuru'i fihi. Berbeda kalau seumpama ada orang pada awalnya dia memiliki azam, memiliki niatan, berniat membaca kunut ini dua-duanya. Aku kok tak baca kunut dua sekaligus, yaitu kunutnya Nabi Muhammad dan kunutnya Sayyidina Umar. Namun ternyata setelah dia masuk di dalam kunut, ternyata yang dia lakukan cuma salah satunya saja, misalkan kunutnya Nabi Muhammad saja. Maka bagaimana yang seperti ini? Apakah dia itu disunatkan sujud sahwi? Jawabannya fal aqrabu adamus sujud. Menurut pendapat atau qaul yang mendekati kebenaran, adamus sujud, tidak disunatkan sujud sahwi. Kenapa? Karena li'annahu la yata'ayyanu illa bisyuru'i fihi, karena sesuatu yang belum dilakukan, karena sesuatu itu tidak dapat ditentukan, ya, sebelum sesuatu itu sudah dilakukan. Jadi ketentuan hukumnya kunutnya Sayyidina Umar yang belum tidak jadi dilakukan tadi itu tidak bisa dihukumi karena belum jadi dilakukan, hanya merupakan azam saja, betul ya? Jadi sesuatu itu tidak bisa ditentukan hukumnya kecuali kalau sesuatu itu sudah berhasil dilakukan, sudah mulai dilakukan. Caket iki. Walau tarokal kunuta tab'an li imamihil Hanafi sajada lis-sahwi. Pak Ustadz, saya tanya, seumpama ada orang sholat subuh berjamaah dengan imam yang bermadhab Hanafi, yang mana imam bermadhab Hanafi ini tentunya tidak meyakini kesunahan kunut, sehingga imamnya meninggalkan kunut atau tidak melakukan kunut. Lah si makmum madhab Syafi'i melok imam, mengikuti imam, artinya dia tidak melakukan kunut juga. Ya apa? Ngoten niku. Apakah dia disunatkan melakukan sujud sahwi? Jawabannya sajadah lis-sahwi. Dia disunatkan melakukan sujud sahwi. Wakana lau tarokahu imamul madhkur wa atabi huwa. Bagaimana Pak Ustadz seumpama dalam kasus yang awal tadi, imamnya meninggalkan kunut, tidak melakukan kunut karena imamnya madhab Hanafi. Pas imam nggak melakukan kunut, makmum madhab Syafi'i melakukan kunut sendiri, kan boleh, ya? Berarti imam meninggalkan kunut, makmum ngelakoni kunut. Berarti dia kan sebetulnya nggak ada kekurangan ya, soalnya berhasil melakukan kunut. Terus bagaimana orang ini, makmum ini? Apakah masih disunatkan sujud sahwi atau tidak? Jawabannya tetap
disunnahkan melakukan sujud sahwi sekalipun dia sudah melakukan sujud sahwi. Untuk apa? Karena apa? Untuk menambal kekurangannya imam. Ya, ngaten. Fa in atabihi hadzal imamu faqala asy-Syibramulisi la yasjudul makmum li'annahu atabihi fi mahallihi fi iqatil makmum. Wa qala ghairuhu yasjudu wa in atabi kullun minhuma li'annahu khalalun fi iqatil imam wa yatatarrabul khalal lil makmum. Ngaten nggih? Terus saya tanya lagi Pak Ustaz. Di dalam kasus yang awal tadi, berjamaah subuh, imamnya ini madzhab Hanafi. Ya, tapi meskipun dia madzhab Hanafi, mungkin karena toleransi dia melakukan qunut. Ya, dia melakukan qunut. Ya, terus akhirnya makmum yang melakukan qunut. Nah, terus bagaimana ini Pak Ustaz? Apakah dia itu disunatkan tetap melakukan sujud sahwi atau tidak? Jawabannya khilaf, terjadi perbedaan pendapat. Imam Asy-Syibramulisi menanggapi pertanyaan ini. Beliau mengatakan bahwasanya ya, la yasjudul makmum. Makmumnya tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Kenapa? Li'annahu ata fi mahallihi fi iqatil makmum. Karena imam sudah melakukan qunut pada tempatnya dan sesuai dengan keyakinannya makmum. Meskipun imamnya madzhab Hanafi, tapi imamnya sudah melakukan qunut pada tempatnya dan imamnya tadi dan itu sesuai dengan keyakinannya makmum. Sehingga menurut Imam Asy-Syibramulisi tidak disunatkan bagi makmum melakukan sujud sahwi. Wa qala ghairuhu, berbeda dengan yang lainnya, yasjudu, tetap disunatkan sujud sahwi. Tetap disunatkan sujud sahwi. Sekalipun masing-masing wa in atabihi kullun minhuma, masing-masing dari keduanya makmum dan imam sudah melakukan qunut. Ya, tetap disunatkan melakukan sujud sahwi bagi makmum. Kenapa? Li'annahu khalalun fi iqatil imam. Karena apa? Karena sekalipun imam sudah melakukan qunut pada saat itu, tetapi qunut yang dia lakukan itu dinilai oleh imam sebagai cacat. Karena imamnya kan madzhab Hanafi. Sekalipun imam melakukan qunut, qunut itu adalah cacat di dalam keyakinannya imam. Betul nggih? Li'annahu khalalun fi iqatil imam. Nah, kecacatan ini, kekurangan ini terus menembus kepada atau juga di dialami, kecacatan imam itu juga dialami oleh makmum. Wa yatatarrabul khalal lil makmum. Jadi imam kalau melakukan kekurangan, maka kekurangan itu akan tembus, gampangannya ya, bosol gampangannya ini tembus pada ditanggung oleh makmum, akan tembus pada makmum. Maka sehingga makmum ada kesunahan melakukan sujud sahwi untuk menambal kekurangannya kurang lebih demikian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih. Lanjutane. Bi khilafi ma law tarakal qunut fi subhi littidai bi musalli sunnatiha li annal imam yahmiluhu anhu wala khalala fi sholat. Pak Ustaz, saya tanya lagi. Seumpama ada orang nih berjamaah sholat subuh, makmumnya sholat subuh, imamnya sholat sunat subuh, sholat sunat fajar 2 rakaat. Makmumnya sholat subuh, imamnya sholat sunat subuh. Betul nggih? Sakit dipahami nggih? Nah, tentu imamnya nggak akan melakukan qunut, melakukan sunat fajar subuh kok. Sholat sunat fajar kok 2 rakaat. Betul nggih? Akhirnya makmumnya juga tidak menjalankan qunut. Itu bagaimana? Apakah dia disunatkan melakukan sujud sahwi? Tidak. Makmumnya tidak disunatkan melakukan sujud sahwi. Ngerti nggih? Karena apa? Kekurangan makmum ditanggung oleh imam. Dan di saat itu tidak ada kekurangan. Wala khalala fi sholati. Di dalam sholatnya makmum tidak terjadi kekurangan. Karena kekurangannya sudah ditanggung oleh imam.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diingat, ya, lupanya makmum pada saat makmum ini statusnya masih menjadi makmum, ya, itu ditanggung oleh imam. Berbeda kalau lupanya makmum ini terjadinya sebelum makmum ini status menjadi makmum. Ya, Pak. Nggih. Bi khilafi sahwihi qoblal qudwah. Ini berbeda kalau misalkan lupanya makmum ini mengalami lupa, tapi lupanya ini terjadinya sebelum dia menjadi makmum. Loh, ada. Kama lausaha wa huwa munfaridun. Summa tadabihi fala yatahammalu li adabi tidaihi bi halasah. Yaitu seperti ada orang awalnya dia sholat sendiri. Pada saat dia sholat sendiri dia ada kekurangan, yaitu lupa melakukan sunat akad. Terus kemudian selanjutnya karena ada sholat jamaah, dia kepingin jamaah. Dia di tengah-tengah sholatnya itu dia niat berjamaah dengan imam. Berarti awalnya dia sholat sendiri, di tengah-tengah dia menjadi jamaah. Betul nggih? Menjadi makmum. Nggih. Maka yang demikian ini lupa atau kekurangan makmum tadi, yang tadi awalnya sholat sendiri terus lupanya itu tidak ditanggung oleh imam. Tidak bisa ditanggung oleh imam karena kejadian lupanya itu sebelum dia menjadi makmum. Nggih. Demikian juga kalau ada makmum itu lupa, tapi lupanya setelah dia selesai menjadi makmum. Ya, loh, ono tak ada. Misalkan kama lau sahabata salamin imam sawaun kana masbukon au muwafiqon lintiha ilqudwah. Seperti ada orang itu berjamaah, pas imam sudah salam, dia melakukan kekurangan, meninggalkan sunat abad. Misalkan begitu, ya. Maka kekurangan tadi, ya, itu tidak dapat ditanggung oleh imam, tidak bisa ditanggung oleh imam. Karena kejadiannya sudah selesai lintihil qudwah. Hukum menjadi makmumnya itu sudah berakhir. Sedang dengan apa? Dengan salamnya imam tadi. Imamnya wis salam kan jamaah harus berakhir toh. Terus kemudian karena dia belum, terus kemudian dia mengalami keadaan kekurangan, meninggalkan sebagian, misalkan tasyahudnya, bacaan tasyahudnya, ya misalkan begitu. Maka apa? Maka dia disunatkan melakukan sujud sahwi. Karena apa? Karena tidak dapat ditanggung oleh imam kekurangannya tadi. Ngaten nggih? Ngaten. Sebab apa? Karena kekurangannya tadi itu, lupanya tadi itu terjadinya setelah berakhirnya status makmumnya. Ngaten nggih? Falau sallamal masbuku bisalamil imam fatadzakkara halan bana ala sholati. Seandainya ada makmum masbuk, di mana makmum masbuk ini seharusnya setelah imam salam dia akan melanjutkan rokaatnya, karena dia makmum masbuk. Ini enggak, pas imamnya salam dia juga ikut salam. Nanti pas imamnya salam dia juga ikut salam. Fatadzakkara halan, lalu dia segera ingat, duh, aku nggak masbuk mang. Maka ya apa kayak ngaten niku, bana ala sholati wasajada lis-sahwi. Maka dia diharuskan meneruskan sholatnya. Dia harus meneruskan sholatnya langsung aja. Nanti setelah itu, sebelum dia salam disunatkan melakukan sujud sahwi. Ngaten nggih? Dia setelah itu disunatkan melakukan sujud sahwi. Karena terjadinya lupanya tadi itu terjadi setelah selesainya status qudwahnya. Status dia menjadi makmumnya itu sudah selesai dengan lantaran imam sudah salam tadi. Setelah imam salam terus kemudian dia ingat, iya, ngaten nggih? Dia diharuskan lanjut aja terus. Nanti selanjutnya disunatkan melakukan sujud sahwi. Ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Imam itu dapat menanggung kekurangannya makmum jika imam itu tidak hadas. Loh, ada. Misalkan ada imam itu lupa kalau dia hadas. Lupa kalau dia itu hadas, lupa kan dia wudu sembahyang. Wis foto kemarin ngono selesai. Ya toh? Terus, nah, imam yang
dia sendiri jam sholatnya itu keadaan dalam menanggung hadas, ya toh? Maka dia tidak dapat menanggung kekurangannya makmum. Ngoten nggih, kurang lebih demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyamu lil kunuti, selanjutnya ini yang tadi sudah saya baca nggih. Sunat abad selanjutnya adalah berdiri untuk kunut. Kalau tadi yang saya jelaskan bacaan kunut. Nah sekarang berdiri untuk kunut, berarti kan sendiri. Bacaan kunutnya itu sendiri adalah sunat abad, berdirinya sendiri itu juga sunat abad. Keterangannya, contohnya ya seperti yang saya jelaskan tadi, mirip. Misalkan mungkin saja orang itu baru masuk Islam, akhirnya tidak bisa baca kunut. Sekalipun dia tidak ada, karena dia tidak ada bisa baca kunut, maka dia tidak disunatkan baca kunut. Ya tak? Bacaan kunut itu. Sekalipun tidak disunatkan membaca kunut, dia tetap disunatkan berdiri saja seukuran lamanya bacaan kunut. Nah, kalau berdirinya saja dia tinggalkan, ya dia disunatkan melakukan sujud sahwi. Ngerti nggih? Terus kemudian selanjutnya wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhudil awal. Lalu bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan sunat abadnya sholat. Sehingga kalau ditinggalkan disunatkan melakukan sujud syahwi. Selanjutnya termasuk sunat abad lagi yang terakhir nih adalah membaca sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat tasyahud akhir. Ingat-ingat ya, pada saat tasyahud akhir membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kalau di dalam tasyahud akhir hukumnya sunat abad. Bila ditinggal maka disunatkan sujud sahwi. Nah, kalau di dalam tasyahud awal bagaimana? Membaca sholawat kepada keluarga Nabi itu hukumnya apa? Hukumnya malah kalau dibaca makruh. Hukumnya malah makruh, karena duduk tasyahud awal itu disunatkan dipendek-pendekkan, nggak dilama-lamakan. Kecuali kalau dia pada saat menjadi makmum yang mana sedang menunggu imamnya gak berdiri, karena gak berdiri terus diwacai sholawat kepada keluarga Nabi daripada menang. Nah, misalnya gak apa-apa kalau gitu. Kalau enggak, malah justru makruh. Gak ada kesunahan membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud awal. Jadi yang saya sekarang fokuskan itu adalah sunat abad, yaitu yang berupa sholawat kepada keluarga Nabi pada saat tasyahud akhir. Ngerti nggih? Di dalam meninggalkan bacaan sholawat kepada keluarga Nabi itu ada berbagai macam kasus, atau ada macam-macam kasus orang sholat meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi. Ya dah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada orang meninggalkan sholawat keluarga Nabi. Misalkan pas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, terus kemudian dia iling, dan ilingnya itu waktu dia tinggalkan salam kepada keluarga Nabi tadi, sebelum dia terlanjur muni salam, berarti masih dalam lingkup sholat ya, di dalamnya sholat toh. Nah, berarti ya apa wong kayak ngoten niku? Dia masih dianjurkan melakukan bacaan, kembali pada bacaan itu tadi yang ditinggalkan tadi. Bacaan apa? Sholawat pada keluarga Nabi. Sakit diterami? Ini kasus pertama. Kasus kedua, dia lupa meninggalkan bacaan sholawat kepada keluarga Nabi. Tetapi dia ingat sudah terlanjur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qablatu lil fasli, hanya saja dia ingatnya tadi yang setelah salam tadi itu jarak antara ingat dengan salamnya itu masih belum lama. Terus ya apa lek kaya ngoten, dia tetap boleh kembali lagi masuk. Jadi asal memang tadi kan keluar tadi.
boleh masuk kepada sholatnya untuk melakukan apa? Bacaan sholawat kepada keluarga Nabi. Berarti dua contoh tadi tidak ada anjuran melakukan sujud sahwi, wong wis dilakoni kabeh. Betul nggih? Itu kasus pertama dan kedua. Kasus yang ketiga, orang meninggalkan bacaan sholawat kepada keluarga Nabi. Terus ingat pada saat dia sudah salam, hanya saja bedanya ba'datulil fasl. Sudah dipisah dengan waktu yang lama. Ya lah, sudah dipisah dengan waktu yang lama. Terus ngiling dulu, aku mau turun maca sholawat kepada keluarga Nabi, ya apa iki? Berarti fatak wala sujuda. Berarti kesunahan membaca sholawat kepada keluarga Nabi sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada, ya berarti nggak usah dilakoni dan tidak usah melakoni sujud sahwi yang wis mari kok. Sholat itu buyar. Sudah Bu? Ya, ini kasus yang ketiga. Kasus yang keempat, ya. Ketika ada orang itu meninggalkan ya sholawat kepada keluarga Nabi dengan sengaja, memang dia tinggalkan. Kemudian sunat apa toh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti dia harus sengaja meninggalkan fadilahnya ya. Fadilah atau keutamaan bacaan sholawat kepada keluarga. Wes nggak usah, berarti nggak usah dilakukan. Wes sudah hilang. Berarti nggak usah dikembali lagi, nggak boleh. Betul nggih? Nah, terus semua contoh-contoh tadi nggak ada yang disunatkan sujud sahwi. Padahal, ya, paham ya saya keterangan ya? Padahal tadi kan termasuk sunat abad yang kalau ditinggal seseorang itu disunatkan melakukan sujud sahwi. Lalu dari contoh yang 4 kasus tadi nggak ada yang disunatkan sujud sahwi. Terus bagaimana Pak Ustadz? Contohnya yang benar. Wa ujiba, pertanyaan ini dijawab. Wa ujiba bi annahu yutasawwaru sujudu litarki imamihi laha. Fa idza sami'ahu yaqulu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad assalamualaikum au kataba lahu inni taraktus shalah alal al au akhbarahu bidzalika sajada lis-sahwi jabran lil khalal alladzi tatarraqa ila sholati. Ngaten nggih, alladzi tatarraqa nggih ila sholati min sholati ila akhir. Contohnya apa lah kan Pak Ustaz? Orang yang disunatkan melakukan sujud sahwi ketika dia meninggalkan karena meninggalkan apa tadi bacaan salat. Yaitu contohnya ketika dia salat berjamaah menjadi makmum pas tahiyat akhir ya imamnya dia itu mendengar bacaan tasawufnya imam. Karena imamnya bacaannya rotok banter. Ya, imamnya bacaan aku banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Kamu ini apa Bang? Salawat kepada keluarga Nabi. Berarti jawab. Berarti dia disunatkan melakukan sujud sahwi untuk menambal kekurangannya imam. Satu. Atau misalkan imamnya itu sudah jelas seperti itu tadi, meninggalkan bacaan sholawat kepada keluarga Nabi, imamnya nggak tahu sebetulnya. Tapi setelah dia selesai, imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imamnya ke kapur nulis, ini taraktus sholah alal al afwan. Syukurane yo, aku mang guru muni sholawat kepada keluarga Nabi. Ditulis kapur, ditulis, diwaca. Nah, akhirnya tahu dia disunatkan melakukan sujud sahwi untuk apa? Menambal kekurangannya imam. Demikian juga misalnya dikandani langsung pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku malah tidak ini sholawat kepada keluarga Nabi. Ruang umi. Sunat sujud sahwi. Kurang lebih demikian nggih. Muga ngaji niki manfaat dan barokah. Barangkali keterangan kula, bacaan kula dari awal hingga akhir ada yang salah, ada yang kurang. Kula mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon sangat dikoreksi. Nggih, muga-muga bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.